Shalom jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kita boleh berjumpa lagi dalam program Menara Doa Online AGCC GBT Kota Kudus. Hari ini senang sekali saya Pastor Yoelo bersama Pastor Yohanes boleh kembali lagi untuk kita sama-sama memuji menyembah nama Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat, yang hidup. Mari sebab itu kita sama-sama satu hati dalam doa. Kita akan mulai ibadah menara doa kita pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kembali lagi kami masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami percaya di dalam hadirat-Mu ada kekuatan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemenangan bagi setiap kami. Kami mau terus untuk setia, kami mau terus untuk tetap memuji menyembah-Mu. Terlepas apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap mau untuk memuji menyembah-Mu. Karena Tuhan, Engkau Tuhan yang layak untuk disembah, Engkau Tuhan yang layak untuk dipuja. Nama-Mu, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati pikiran kami untuk kami masuk lebih dalam memuji menyembah nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus. Mari setiap kita yang siap memuji menyembah Tuhan, sama-sama kita berkata, amin, haleluya. Siang ini kita diingatkan akan cinta Tuhan melalui pengorbanan di atas kayu salib. Setiap dosa kita telah lunas dibayar di atas kayu salib. Mari kita memuji Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih, segenap kasih, yes, dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan, yes, amin, cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi.
pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan dalam hidupku yang fana. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Oh, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah pada
seperti yang kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Sama-sama dengan kasih kepada Tuhan katakan, ku telah mati dan tinggalkan, yes benar Tuhan, cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Sembah Dia, katakan pujian ini. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan, amin, gaya hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. ku telah mati. Katakan bersama-sama dengan sukacita, mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. sembah Dia, ya Bapa. Kami telah meninggalkan cara hidup kami yang lama. Kami telah meninggalkan gaya hidup kami yang lama. Haleluya. Kami rela mati bersama Engkau, mati keinginan kami, mati Terima kedagingan kasih kami, Tuhan. mati segala Kami hal-hal yang berbau keduniawian. Haleluya. Kami bersyukur Bapa. Haleluya. Engkau sungguh baik, ya Bapa.
Ya Glory, Bapa, glory, glory. kami sembah. Glory, glory, glory. Engkau layak menerima pujian. Glory, Engkau glory, layak menerima glory. sembah. Sebab Engkau yang layak disembah. Ku sembah. Glory, glory. Ya la 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 ba 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 shiri ri 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 ri. Ya la 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 ba 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 shiri ri 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 ri. Glory, glory, glory. Oh Kami haleluya. sembah. Datanglah kerajaanmu. Kami sembah. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Kami Di sembah. bumi seperti di surga. Kami sembah. Yesus Tuhan. Glory, glory. Yesus. Kami sembah, kami sembah. Glory, glory, glory. Yesus Haleluya. Tuhan. Haleluya. Glory, glory, glory. Glory, glory. Haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Kami sembah Engkau Yesus. Haleluya. Kami hanya mau menyembah Engkau saja. Sebab Engkau yang layak terima pujian. Engkau yang layak menerima sembah. Kami sembah. Glory, glory. Ya la 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 ba 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 shiri ri 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 ri. Haleluya. Ya la 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 ba 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 shiri ri 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 ri. Ya la 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 ba 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 shiri ri 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 ri. Ya la la ba ya la ba 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 shiri ri 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 ri. Ya la 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 ba shiri ri 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 ri. Engkau yang kami pandang di dunia ini. Engkau saja Tuhan, Engkau saja Yesus. Haleluya. Glory, glory, glory. Ajaib, ajaib. Glory, glory. Ya la 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 ba 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 shiri ri 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 ri. Ya la 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 ba 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 shiri ri 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 ri. Ku sembah. Ya la 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 ma shiri ri 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 Ku ri ri. sembah. Kami percaya kepadamu. Ku sembah, ku sembah. Kami percaya kepadamu. Namamu ajaib, namamu dahsyat. Engkau ajaib Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, ku telah mati dan tinggalkan Glory, glory, ayo Roh Kudus. cara hidupku Engkau yang lama. yang membela gerejamu. Engkau yang membela umatmu.
Semuanya Ayo Roh Kudus, jangan berdiam diri. sia-sia, Bergeraklah lebih lagi. tak berarti Bela umat di dunia yang penuh susah ini. lagi. Tunjukkan intervensimu Roh Hidup Kudus. ini ku letakkan, Tunjukkan intervensimu. Turut campur tangan. Haleluya. Ya Tuhan, Haleluya. Haleluya. jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan, Ya Tuhan, ajari kami mengikuti kematian yang lama. Yes, keinginan-keinginan, sifat-sifat lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Angkat kedua tanganmu, katakan, ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Benar Tuhan, jadilah padamu seperti apa yang kau ingini dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, keinginan-Mu itu adalah yang terbaik dalam hidup kami. Bahkan seringkali keinginan kami adalah keinginan yang salah, bahkan menjadi yang terburuk bagi kehidupan kami sendiri. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau untuk mematikan segala keinginan-keinginan kami, dan kami mau mengganti dengan keinginan Tuhan di dalam hidup kami. Kami tidak mau pakai cara hidup yang lama, kami tidak mau menggunakan gaya hidup kami yang lama, tetapi biar mulai siang hari ini setiap kami memakai cara hidup yang baru, gaya hidup yang baru sesuai dengan firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, tanah
tanpa firman-Mu, tanpa gaya hidup sesuai dengan firman-Mu, semua akan menjadi sia-sia karena firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu adalah kebenaran dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami merasakan Engkau menjamah kami siang hari ini. Kami merasakan Tuhan bekerja dalam hati dan pikiran kami. Tuhan berbicara dalam setiap hati pikiran kami masing-masing. Sehingga Tuhan ajar untuk kami dapat mendengar suara-Mu. Ajar untuk kami dapat mendengar detak jantung-Mu ya Tuhan. Agar kami hidup boleh senantiasa indah di hadapan-Mu. Berkenan di hadapan-Mu. Karena itulah Tuhan yang kami rindukan. Kami tidak lagi merindukan hal-hal jasmani. Tetapi yang kami rindukan adalah hal-hal yang rohani. Hidup menyenangkan hati Tuhan. Hidup berkenan di hati Tuhan. Kami tidak mengejar berkat-berkat jasmani lagi mulai hari ini. Kami mau mengejar berkat-berkat rohani. Karena kami tahu berkat rohani adalah berkat kekal untuk selama-lamanya. Tetapi berkat jasmani kami mengerti Tuhan itu semuanya hanyalah fana. Itu semuanya hanyalah sia-sia. Oleh sebab itu Tuhan, mari Tuhan proses kami, bentuk kami. Agar kami lebih lagi mengasihi Tuhan. Agar kami lebih lagi mengasihi firman Tuhan. Kami lebih mengasihi pekerjaan Tuhan di dunia ini. Karena kami tahu apa yang kami lakukan untuk Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Dan apa yang kami lakukan untuk Tuhan kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terimalah segenap pujian penyembahan kami siang hari ini. Menjadi pujian penyembahan yang menyenangkan hati-Mu. Kami yakin dan percaya nama Tuhan ditinggikan di atas segala puji-pujian kami. Engkau bertahta di atas segala hormat, kemuliaan, dan kuasa pada siang hari ini Tuhan. Sehingga Tuhan ketika Engkau bertahta, berkat Tuhan dicurahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu, urapi kami, urapi hamba-Mu, biar apa yang disampaikannya hanyalah berasal daripada Tuhan. Urapi mulut lidah bibirnya ya Bapa, supaya apa yang disampaikannya bukan hanya pikiran-pikiran manusia, tetapi benar-benar berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, siapkan dari pikiran kami, bajak kami, supaya apa yang kami dengar boleh menumbuhkan iman kami, dan kami boleh semakin melekat kepada Tuhan, bukan bersandar kepada kekuatan dan pengertian kami, tetapi kami semakin bersandar kepada Tuhan, semakin bersandar kepada suara Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu, dan setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama kita berkata amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, selamat bertemu kembali di acara Menara Doa Online. Siang hari ini kita tetap terus konsisten supaya firman-firman yang kita dengar, yang kita baca benar-benar menjadi rema dalam hidup kita. Bacaan kita hari ini ada di Yeremia pasal 9, 10 dan 11. Yeremia 9, 10 dan 11. Saya akan membacakan Yeremia pasal 11. Sekali lagi, Yeremia adalah nabi terakhir yang melayani di kerajaan Yehuda, kerajaan yang dipimpin oleh keturunan Raja Daud. Sebelum kaum Yehuda dibuang ke Babel dan Yerusalem serta bait Tuhan dihancurkan oleh tentara Babel, Yeremia adalah nabi terakhir yang menangis, yang terus berseru, terus berkhotbah. Karena Yeremia tahu waktunya singkat, itu sebabnya dia berkhotbah sambil menangis. Dia bisa melihat ke depannya apa yang akan terjadi jikalau umat Tuhan tidak mau mentaati firman Tuhan. Dia bisa melihat betapa mengerikannya kalau Tuhan sudah murka. Itu sebabnya di pasal yang ke-9 Yeremia
Sekiranya kepalaku sumber air dan mataku pancuran air, siang malam aku akan menangisi orang-orang yang terbunuh dari antara putri bangsaku. Saudaraku, yang paling susah itu kalau kita mengasihi seseorang, kita ingin orang itu mengerti visi kita, rencana kita, tetapi orang itu tidak mau mentaati apa yang kita rancangkan yang baik. Nah, yang bisa dilakukan Yeremia hanya menangis. Sebab dia tahu kalau tidak mau taat, akibatnya mengalami kehancuran. Ya, betapa banyak orang tua yang merencanakan yang baik untuk anak-anaknya, tetapi anak-anaknya tidak bisa mengerti, salah paham. Anak-anaknya hanya mengertinya, papa saya kok membatasi aku. Malam harus pulang, harus belajar. Tidak bisa mengerti visi ke depan. Tuhan juga begitu. Dia menangis melihat umatnya. Apa kita mengira kalau Tuhan menghukum umatnya itu senang? Tidak. Tatkala kita orang tua menghukum anak kita dulu waktu anak-anak kita masih SD. Apakah dikira kita senang menghukumnya? Kita melakukannya tidak senang. Kita juga ikut menangis dalam hati. Tetapi karena hukuman itu diterima supaya mereka, anak-anak kita itu bisa mengerti gitu loh ya. Kembali ke jalan yang benar. Mengikuti apa yang dipikirkan orang tuanya mengenai masa depannya, mengenai cita-citanya. Kan begitu saudaraku. Ya. Dan yang paling susah adalah Yeremia. Karena dia tahu umatnya yang dikasih ini akan menerima hukuman Tuhan. Tetapi diberitahu, dikhotbahi tidak mau bertobat. Nah itu yang susah. Ya saudaraku. Pasal 11 ayat 1 firman yang datang kepada Yeremia dari Tuhan bunyinya, dengarkanlah kata-kata perjanjian ini dan sampaikanlah itu kepada orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Yahweh Tuhan. Terkutuklah orang yang tidak mendengarkan kata-kata perjanjian ini yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu pada waktu mereka kubawa keluar dari tanah Mesir, dari dapur peleburan besi. Jadi firman 10 perintah Tuhan waktu itu tentunya. Kalau sekarang kita ditambahi dengan Injil, ya kan? Dengarkanlah suaraku dan lakukanlah segala yang kuperintahkan kepadamu, maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Tuhanmu. Tidak berubah perintahnya. Dari dulu orang Israel keluar dari tanah Mesir sampai zamannya keturunannya Daud, Salomo terus tidak berubah perintahnya, tidak pernah berubah. Dengan demikian aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada nenek moyangmu untuk memberikan kepada mereka tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya seperti halnya pada waktu ini. Lalu jawabku, amin ya Tuhan. Nah kemudian ayat yang ke-8, lompat supaya cepat. Akan tetapi mereka tidak mau mendengarkan ataupun mengarahkan telinganya. Mereka masing-masing mengikuti kedegilan hatinya yang jahat sehingga aku mendatangkan ke atas mereka semua perkataan perjanjian yang telah kuperintahkan untuk dilakukan. Tetapi mereka tidak mau melakukannya. Jadi Yeremia disuruh mengucapkan firman ini, ya, disuruh memperingatkan orang-orang Israel, orang-orang Yehuda, dan Tuhan mengatakan seperti nenek moyangmu dulu itu keluar dari Mesir itu. Hanya aku suruh taat, hanya aku suruh beribadah dengan sungguh-sungguh. Mengapa kamu tidak mau melakukan, tidak mau dengarkan? Saudaraku, maka aku akan menepati perjanjianku. Kita tahu orang Israel tatkala diberi hukum Taurat, perjanjian yang diikat di Gunung Sinai, kemudian hukum Taurat diberikan, kalau melakukan akan bahagia diberkati, kalau tidak melakukan akan terkutuk, akan sengsara, musuh-musuhnya akan memerangi, dan itu yang terjadi sekarang karena mereka tidak mentaati, maka Tuhan izinkan orang Babel menghancurkan, membunuh mereka. Saudaraku,
memang saudaraku, ya. Untuk bisa taat itu harus mengerti maunya Tuhan, visinya Tuhan. Apa sih maunya Tuhan ini? Maunya Tuhan ini pada akhirnya itu apa begitu. Nah ini kita harus mengerti. Banyak anak-anak yang tidak bisa mengerti pikiran orang tua. Ya, kamu masih sekolah jangan pacar-pacaran, tidak mengerti dia. Wah orang tua saya kolot membatasi. Visi orang tua itu kalau kamu pacar-pacaran sejak masih sekolah. Yang pertama bahaya terjadi percepatan pernikahan di mana kamu belum siap. Ya kan? Yang kedua, pacar-pacaran masih sekolah itu tidak punya tujuan. Karena terlalu lama. Apalagi yang anak-anak wanita gadis, kasihan. Sejak SMP pacaran sampai kuliah lulus pacaran. Begitu dapat kerja putus. Kasihan wanitanya ini dari SMP itu ada orang datang tidak berani mendekat karena sudah punya pacar. 10 tahun dihabiskan bersama pacar akhirnya enggak jadi nikah. Sedangkan masa keemasannya mulai umur 15, 16, 17 lagi bersinar-sinarnya itu orang lain enggak berani mendekat gitu loh. Nah sekarang sudah mulai terlihat agak redup, putus untuk cari lagi agak sulit. Ya saudaraku, nah itu sebabnya harus punya visi yang sama. Begitu juga orang Israel dibawa keluar dari tanah Mesir. Tuhan itu kaya raya. Tuhan itu tidak kekurangan. Mengapa Tuhan nggak bisa menurunkan daging sapi, daging kambing? Kalau Tuhan bisa menurunkan daging puyuh, kenapa nggak bisa dengan daging sapi, daging kambing? Pasti bisa. Kenapa Tuhan tidak menurunkan roti-roti yang lain? Pasti bisa. Tapi mengapa Tuhan memberikan mana? Terus mana? Mengapa Tuhan air pun dihemat-hemat? Mengapa Tuhan tidak membuka air dari kiri kanan dataran keluar air? Bisa. Tapi tujuannya itu Tuhan menghemat, Tuhan mengatakan supaya kamu itu pertama belajar, kamu tahu menghemat ini supaya mentalmu kuat. Kamu belajar hidup dengan kesederhanaan, kamu bersandar sama Tuhan. Kamu juga menjadi orang yang tidak cengeng, yang tidak dituruti bawang merah, bawang pre, tidak ada masakan ini enggak. Itu harus dibuang, dibatasi supaya apa? Supaya rohnya itu loh terbentuk. Padahal Tuhan menjanjikan susu dan madu. Di depan sana ada susu madu, perak, emas, kelimpahan. Tapi yang tidak bisa mengerti visi Tuhan, wah Tuhan pelit, Tuhan gak enak kayak gini ngikut. Ya kenapa sih Tuhan gak mau ngasih? Toh dia bisa. Nah saudaraku, yang tidak mengerti visi Tuhan, yaitu tadi bersungut-sungut terus pengen balik ke Mesir. Yang mengerti visi Tuhan cuma 2, Yusak dan Kaleb. Aku mau taat karena aku tahu kesulitan ini sengaja dibuat Tuhan. Untuk membuat rohaniku berkembang, untuk membuat daya tahan diriku tidak menuruti hawa nafsu, keinginan-keinginan supaya terlatih. Nah baru kemudian nanti tiba di tanah Kanaan betul susu, anggur, madu dan sebagainya. Sama anak sekolah juga gitu. Cita-citanya jadi dokter lah, mesti mau belajar susah-susah ya untuk nanti jadi dokter. Tapi kalau nggak punya visi, itu tadi sekolah bolos, ya dikasih ulangan, ujian, kumpul sama teman-teman nongkrong, rokok, ya nggak bisa tercapai. Bagaimana bisa tercapai? Karena nggak mengerti visi guru, visi orang tua. Nah saya sebagai hamba Tuhan, Yeremia sebagai hamba Tuhan juga berdoa supaya jemaat Tuhan mengerti
Kalau engkau sekarang harus menderita, kalau engkau sekarang harus meninggalkan hidup yang lama, kalau engkau sekarang harus mengencangkan ikat pinggang. Seperti orang Israel di padang gurun, bukankah kita sekarang berjalan di padang gurun? Lagi keadaan susah, lagi keadaan kekurangan mungkin. Engkau harus tahu itu semua tujuannya untuk membentuk karaktermu. Engkau harus menyesuaikan keadaan. Bukan keinginanmu yang dituruti oleh keadaan. Tetapi engkau belajar ya untuk apapun keadaannya di dunia ini. Engkau harus bisa ya mengekang dirimu untuk mengikuti keadaan. Karena apa? Engkau tahu di depan sana ada susu madu, ada berlian, emas, perak yang Tuhan sedang sediakan. Kalau engkau mau susah-susah sekarang, ya nanti kita akan bahagia di sorga bersama Tuhan. Secara jasmani kalau engkau mau susah-susah sekarang, masa tuamu tinggal menikmati segala yang baik yang Tuhan limpahkan. Mari taati firman Tuhan, jangan nuruti hawa nafsu, jangan tidak taat. Ngerti visi Tuhan, ngerti rencana yang indah, yang mulia. Setiap ada rasa tidak tahan, ingat kembali. Tujuan aku diberi makan sedikit, roti terbatas. Tidak ada ganti-ganti pakaian, sepatu ya itu aja. Yang penting gak robek. Tujuannya apa? Untuk menggodok manusia batinnya ini loh. Kalau dituruti terus jadinya jelek. Yang penting Tuhan punya rencana yang baik. Tuhan tidak pernah culas. Tuhan tidak pernah egois. Tuhan tidak pernah dengan maksud untuk kamu saya tindas supaya saya lebih diberkati. Oh tidak ada begitu Tuhan ya. Tuhan selalu kaya raya ya. Nah itu harus dimengerti. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari saya ajak berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Mari saya tutup dalam doa berkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembalilah beraktivitas. Taati firman Tuhan yang terus menerus ribuan tahun digemakan dari generasi ke generasi. Engkau adalah generasi yang taat. Bukan seperti umat Israel yang di bawah pimpinan Musa. Ataupun yang sedang ada di bawah pelayanan Nabi Yeremia. Engkau adalah umat Tuhan seperti Yusak dan Kaleb yang mengenal rencana Tuhan yang indah di depan. Yang bisa melihat hal-hal yang luar biasa walaupun sementara mengalami hal-hal yang pahit, yang susah. Tetapi karena bisa melihat yang tidak terlihat itu, maka engkau menjadi orang yang luar biasa kuat, tahan. Rohanimu naik. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus aku berkati kalian semua. Mari semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa besok di waktu dan acara yang sama. Bye bye. Tuhan memberkati.